Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyelidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, dua alat bukti yang ada kita bisa menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Dari struktur bentuk orangnya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia kami tidak bisa mendapatkan secara persis, jadi kami juga dibantu oleh odontologi forensik Dr. Gigi Devi ya saat di rumah sakit, namun tidak bisa dilakukan analisa rekam gigi karena memang rahangnya tidak ditemukan. Kemudian kami juga dibantu oleh tim dari Robopol Pusdokas Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi dari salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya, itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Sampel tersebut saat ini sudah kami serahkan kepada pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Nantinya akan dilanjutkan untuk pemeriksaan DNA lebih lanjut. Mungkin dari seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Farah sudah menyampaikan secara keilmuannya tentang forensik terhadap tulang yang ditemukan oleh penyelidik. Kepada rekan-rekan sekalian, kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang depan. Pak, saya Rizky dari Kompas.com, Pak. Mau bertanya, ini kan ada informasi juga bahwa pelaku ini melakukan bunuh diri tadi ya Pak, saat pemeriksaan berlangsung begitu. Dan itu bagaimana sih Pak kronologisnya, dan tolong dijelaskan mungkin bagaimananya, lalu motifnya dia bunuh diri itu kenapa, atau Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Nanti secara detail menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Kami sampaikan bahwa jenazah atas inisial AI ya, laki-laki berusia 49 tahun, itu kami terima di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25 itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Arfiani, spesialis forensik dan molekuler. Dari hasil pemeriksaan beliau itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan hanya luka lecet tekan yang melukai leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambaran, sesuai dengan kasus gantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait tentang visum et repertum. Kami juga mengajukan kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi, tetapi pihak keluarga belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan. Pak, saya Ivan Pak, Aidian. Terkait dengan motifnya Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi.
tadi disebutkan bahwa pelaku ini ada sakit hati terhadap pihak tertentu. Ini pihak tertentu ini siapa, dan mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan latar belakang dari pelaku ini, kenapa maksudnya latar belakang pelaku dengan pihak tertentu itu, gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologi bagaimana si korban ini akhirnya bisa ditemukan. Terima kasih. Tambahan dikit mungkin Pak, sekalian diuji pakai bahan apa gantung dirinya? Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabit, Bapak Polres, dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, dua alat bukti yang ada, kita bisa menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Mungkin itu. Untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa. Ada satu inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh tersangka untuk mengambil plastik itu. Tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing, bangkai anjing gitu. Tapi dia nggak ngecek lagi dan menunjukkan di situ, dan alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua dan dibantu oleh dengan K9 unit K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban Alfa. Tadi bahannya belum dijawab Pak. Bahan yang dia gantung diri pakai apa kali apa gitu Pak, di ruang konsel? Pada saat di ruang konsel, bahan yang digunakan untuk gantung diri ialah menggunakan celana. Dan dia menggunakan celananya dia. Celana pribadi ya? Celana dia. Ya, terima kasih. Aku Adi dari Liputan dan Gabung, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pihak kepolisian akan menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain yang turut membantu atau turut serta untuk menyembunyikan jenazah dari Alvaro ini? Terus yang kedua, apakah benar tersangka ini sempat datang ke Polres untuk berpura-pura mencari keberadaan Alvaro gitu, untuk ikut hadir di Polres untuk mencari Alvaro? Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Yang pertama kami sampaikan, proses penanganan perkara itu tetap dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi Polda Metro Jaya terus akan melakukan asistensi pengawasan terhadap perkara ini. Nah, penyelidikan terhadap pihak-pihak lain terus kami akan lakukan, termasuk informasi apapun apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta di dalam melakukan aksi penculikan sampai dengan mengakibatkan hilangnya nyawa Ananda AKM. Ini terus kami lakukan. Nah, yang terkait tentang tadi yang kedua, Sempat tersangka ini sempat datang ke Polres untuk oke, nah itu yang jelas dari Pak Kasar Reskrim. Ya Mas, tadi untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Untuk datang ke Polsek, jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cek dari handphonenya pun juga, dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari anak ini juga. Inisial A ini juga mencari. Dan disitulah kita melakukan pendalaman, dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Maka dari terang lalu kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan sampai dengan penetapan tersangka. Demikian, itu Mas Adi. Pak, yang belakang Pak. Pak Kabit, Pak, izin Pak dari Kompak. Yang pertama mau tanya soal kapan si tersangka ini melakukan aksinya, dan cara si tersangka melakukan aksinya itu seperti apa? Karena kan hasil temuannya, mohon maaf, sudah tulang belulang gitu ya Pak.
Itu tempo waktunya berapa lama? Jadi ini sudah dilakukan prarekonstruksi oleh penyidik. Diketahui bahwa Ananda AKN tidak kembali ke rumah pada tanggal 6 Maret 2025. Setelah itu paman dari Ananda AKN berinisial T melaporkan kepada Polsek Pesanggerahan, kakek dari AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dilakukan olah TKP terhadap orang-orang yang melihat terakhir Ananda AKN. Nah, pada tanggal 9